Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dibacain berita. Kita akan menantang kepada Bung Kameramen agar bisa menyajikan berita-berita yang gurih, berita-berita yang lezat, dan berita-berita yang edukasi. Mantap. Gitu. Baik, Bung Alfian. Insya Allah saya akan bacakan, Bung Alfian. Ini ada berita dari Detik News. Nah, ini 2017, Bung Alfian, beritanya. Selasa, 19 September 2017. Berarti udah berapa tahun yang lalu. Judulnya, 60 calon jenderal kuliah kerja nyata di Cina. Saya ulangi judulnya, 60 calon jenderal kuliah kerja nyata di Cina. 60 peserta didik Sespimti Polri dikrek 26 tahun ajaran 2017 melakukan kuliah kerja nyata luar negeri KKLN di Cina. Selama di negeri tirai bambu itu, para calon jenderal tersebut berkunjung ke Cina Coast Guard hingga meninjau pabrik persenjataannya. Nah, untuk respon Bung Alfian yang pertama ini apa nih? Bukan saya bantu, maksudnya saya ingin bertanya, kenapa harus Cina, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kebetulan syuting kita ini berlangsung di bulan September. Yap. 30 September kita sama tahu itu gerakan G30 SPKI, Partai Komunis Indonesia, itu terjadi di Jakarta dan di berbagai daerah-daerah yang menjadi basis mereka. Jadi yang jelas ini sebuah pembahasan dalam bentuk dibacain berita. Memang beritanya tahun 2017, tetapi secara fakta berita dia memang ada, dan jenderal ini tentu hari ini sudah berada di posisi-posisi yang tersebar secara nasional. Karena waktu itu kan mereka pendidikan calon pemimpin ke Cina. Lalu tadi Bung Kameramen memulai dengan pertanyaan, kenapa harus ke Cina? Nah, kita bertanya lagi, untuk apa ke sana? Ya kan? Karena kita tahu kepolisian itu tidak di Cina secara ini. Kalau mau belajar di Finlandia, kita tahu Finlandia itu punya rumus. Kita tidak butuh aparat yang lain. Kita tidak butuh kejaksaan, kita tidak butuh pengadilan. Kita hanya butuh polisi. Begitu semua orang tahu. Ada beberapa negara seperti Finlandia, Norwegia, itu negara-negara yang dikenal mempunyai tingkat keselamatan, tingkat ketenangan, tingkat keamanan, tingkat keseimbangan sosialnya bagus. Nah, jadi kalau diberangkatkan ke Cina, ya perlu ditanyakan, ini zaman siapa Kapolrinya? Itu perlu dipertanyakan. Ini penting. Ya, saya pikir silakan dijawab saja oleh pemirsa sekalian. Ya, karena kita punya pengetahuan dengan beberapa pernyataan-pernyataan yang mungkin menjadi fakta fisik bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri. Nah, keberangkatan dalam rangka KKLN atau kalau di kita anak mahasiswa itu KKN, ya kuliah kerja nyata luar negeri, dan ini merupakan sebuah hal yang harus dipertanyakan oleh Komisi 1 atau Komisi 3 di DPR. Jadi respon awal saya ini tetap menimbulkan tanda tanya. Nah, apa dan bagaimana mungkin saya kembalikan dulu pada Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, kalau saya berpendapat ya kalau memang ingin KKN minimal inilah ya, di tempat atau di sesama negara yang masih demokrasi, Bung Alfian, yang sistemnya masih sama. Ini apa, mau kuliah kerja nyatanya atau istilah KKLN ini ke negara komunis, kan nggak nyambung gitu, Bung Alfian, sama kita. Nah, coba saya masuk lagi dalam beritanya, Bung Alfian. Kegiatan KKLN ini dimaksudkan agar para perwira calon jenderal itu dapat melihat secara langsung pengelolaan pemerintahan Cina. Peserta didik atau Serdik Sespimti bisa mencermati berbagai aspek yang ada, terutama ekonomi global di Cina yang nantinya bisa menjadi bahan naskah karya sebagai salah satu kewajiban Serdik. Nah, jadi ternyata setelah kegiatan KKLN ini, para Serdik diwajibkan untuk membuat produk naskah karya yang menyoroti tentang investasi, perkembangan IT, dan keamanan dalam negeri sebagai bentuk tulisan akademis yang dapat disajikan kepada pimpinan Polri untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap ancaman keamanan dampak dari ekonomi global. Nah, Bung Alfian, dengan mereka berkunjung ke sana, berarti kan pihak Cina
sedikit banyak bisa dapat informasi tentang pertahanan Indonesia, satu Bung Alfian. Nah yang kedua, apakah mungkin dari pihak Cina mereka tidak ini Bung Alfian, secara tidak langsung apakah mereka tidak menyebarkan paham-paham yang mereka pegang selama ini Bung Alfian? Ya pertama jawabannya tidak mungkin tidak alias iya gitu ya kan. Yang perlu kita buka dulu, di Cina itu sekarang ada sekitar 90 juta kader pemuda merah. Innalillahi. Yang artinya dia itu dididik oleh Mao Zedong sekitar tahun-tahun 1950-an sampai tahun 60-an kan revolusi itu kan sekitar tahun 1949, 1950. Katakanlah itu pemberontakan yang kemudian membangun negara komunis yang bernama komunis Cina. Nah, jadi kalau ditanyakan tadi perwira-perwira tersebut lalu membuat naskah akademik. Nah, kita tinggal tanya, naskah akademik kan pasti ada minimal 60 buah kan. Bagaimana sudah dipastikan Cina semakin tahu bahwa kita punya satu sistem pengelolaan negara yang memang tidak sehat. Karena terjadinya peralihan secara ekstrim dulu zaman tahun 1967 sampai 1998 sampai Pak Harto lengser, negara kita emang didominasi oleh militer. Itu semua orang tahu. Nah, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, itu kan membuat pelumpuhan ya secara sistem kerja pengamanan negara dan kerja-kerja yang lebih dinamis dan produktif. Tentara sudah kehilangan kehilangan tempat berpijak. Mungkin kita sama tahu bagaimana abang kita, Bang Anton Permana yang sampai kena proses hukum kan gara-gara dia membuat video yang berjudul TNI-ku Sayang TNI-ku Malang. Betul. Itu kan berangkat daripada efek daripada penerapan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Nah, kembali kepada pertanyaan awal tadi, bahwa perwira-perwira calon jenderal polisi ini kita tinggal tanya bagaimana pendapat dia tentang ketuhanan yang Maha Esa. Pernah kita dialog atau saya minta 1-2 orang kita ngobrol di menjelang 30 September. Bagaimana pendapat tuan-tuan jenderal terhadap G30 SPKI? Karena pengalaman saya berinteraksi, mereka cenderung no comment. Bahkan kalau saya boleh buka buat Bung Kameramen, waktu saya saya tunjukkan buku saya ini, ada buku saya kan yang judulnya ini saya ingat betul ya. Nah, ini buku saya yang berjudul Menangkal Kebangkitan PKI, Strategi Perlawanan Nasional Menjaga Keutuhan NKRI. Nah, saya ingat betul ketika ada salah satu aparat oknum polisi datang ke tempat penahanan saya, lalu dia saling bertanya dengan orang, dia bilang, Saudara Alfian, mereka panggil saya Ustadz Alfian Tanjung, kan gini, ini buku kan gini, buku-buku itu kan saya berikan pada teman-teman yang kemudian saya tahu dia adalah orang-orang yang akademisnya cukup kan gitu. Dia bilang ini sebabnya Ustadz Alfian Tanjung ditangkap. Saya marah, saya bilang saya tidak ditangkap, tidak diproses hukum gara-gara buku saya. Nah, ini mungkin penting ya saya tunjukkan kepada para pemirsa sekalian. Betul. Buku ini merupakan sebuah pertanggungjawaban akademis saya secara kualitatif, secara perjalanan, dan ini ada 2 buah buku. Yang pertama Mengganyang Komunis, itu terbit tahun 2006, dan ini adalah terbitan edisi keempat tahun 2016, dan sesungguhnya edisi kelima sudah selesai di tahun 2020. Mungkin nanti ada waktu yang tepat dan saat yang tepat kita bisa sama-sama membaca buku tersebut. Jadi yang jelas keberangkatan 60 orang jenderal atau calon jenderal pada hari Selasa 19 September diberitakan di sebuah pemberitaan yang ada itu sekarang mereka mesti secara logika mereka sedang berperang. Tinggal kita tanya aja siapa aja yang 60, apakah Sambo termasuk, apakah si Fulan, apakah siapa, tinggal kita tanya. Demikianlah pemirsa sekalian, dibacain berita kali ini, semoga menjadi semangat kita untuk menjaga keutuhan NKRI, semangat perjuangan Bayangkara Kepolisian Republik Indonesia, selamat berjuang Sabta Margais TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudahi dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.